sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan string dan implementasi modelnya. Yang pertama dari segi transisi. Kelebihan NFA yang pertama non-deterministik. NFA memungkinkan adanya transisi non-deterministik, yang berarti ada beberapa pilihan transisi untuk simbol masukan tertentu. Hal ini dapat memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks dan ekspresif dibandingkan dengan DFA. Yang kedua, fleksibilitas. Karena non-deterministik, NFA lebih fleksibel dalam mengenali bahasa yang mungkin sulit atau tidak mungkin diakui oleh DFA. NFA memungkinkan untuk memiliki banyak transisi yang mungkin pada satu keadaan tertentu. Kekurangan NFA. Yang pertama, kompleksitas. Karena non-deterministik, NFA bisa menjadi lebih sulit untuk dianalisis dan diimplementasikan. Ada banyak pilihan transisi yang harus diperhitungkan. Yang kedua, kesulitan konversi. Konversi dari NFA ke DFA dapat menjadi kompleks dan memerlukan ekspansi eksponensial dalam jumlah keadaan yang dapat mengakibatkan mesin yang sangat besar. Kelebihan DFA. Yang pertama, deterministik. DFA memiliki transisi yang deterministik, artinya setiap simbol masukan akan mengarahkan ke satu keadaan tertentu. Hal ini membuat DFA lebih mudah dimengerti dan diimplementasikan. Yang kedua, kesederhanaan. DFA memiliki struktur yang lebih sederhana karena setiap transisi adalah satu-satunya pilihan yang mungkin untuk setiap simbol masukan. Hal ini membuat analisis dan desain DFA lebih mudah. Kekurangan DFA. Yang pertama, terbatas dalam mengenali bahasa. DFA tidak dapat mengenali bahasa yang memerlukan pemrosesan konteks atau bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa palindrom yang memiliki aturan pemrosesan terbalik. Yang kedua, memerlukan lebih banyak keadaan. Untuk mengenali bahasa yang kompleks, DFA seringkali memerlukan lebih banyak keadaan daripada NFA, yang dapat mengakibatkan mesin yang lebih besar dan sulit dikelola. Yang kedua, dari segi pembacaan string. Kelebihan NFA dalam pembacaan string. Yang pertama, fleksibilitas. NFA memungkinkan adanya transisi non-deterministik, yang berarti ada beberapa pilihan transisi untuk simbol masukan tertentu. Ini membuat NFA lebih fleksibel dalam pembacaan string, memungkinkan pengenalan bahasa yang lebih kompleks dan ekspresif. Yang kedua, pengenalan bahasa yang lebih ekspresif. NFA dapat digunakan untuk mengenali bahasa yang mungkin sulit atau bahasa yang memerlukan pemrosesan konteks yang lebih rumit. Ini membuat NFA lebih cocok untuk mengenali bahasa yang kompleks. Kekurangan NFA dalam pembacaan string. Yang pertama, kompleksitas. Karena adanya non-determinisme, pembacaan string menggunakan NFA bisa menjadi lebih sulit dan memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Ada banyak pilihan transisi yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, kesulitan konversi. Konversi dari NFA ke DFA bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan ekspansi eksponensial dalam jumlah keadaan yang dapat mengakibatkan mesin yang sangat besar dan sulit dikelola. Kelebihan DFA dalam pembacaan string. Yang pertama, prediktabilitas. DFA adalah otomata yang deterministik, artinya setiap simbol masukan akan mengarahkan ke satu keadaan tertentu. Ini membuat pembacaan string menggunakan DFA lebih mudah diprediksi dan lebih mudah dimengerti. Yang kedua, kesederhanaan. DFA memiliki struktur yang lebih sederhana, sehingga pembacaan string menggunakan DFA cenderung lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan DFA dalam pembacaan string. Yang pertama, terbatas dalam mengenali bahasa. DFA tidak dapat mengenali bahasa yang memerlukan pemrosesan konteks atau bahasa yang lebih kompleks, seperti bahasa palindrom yang memerlukan pemrosesan balik. Yang kedua, keterbatasan dalam mengenali string yang memerlukan non-determinisme. DFA tidak dapat dengan mudah mengenali string yang memerlukan pemilihan non-deterministik, seperti string yang memiliki banyak jalur yang mungkin dalam pengenalan. Yang ketiga, dalam segi implementasi modelnya. Kelebihan NFA dalam implementasi model. Yang pertama, fleksibilitas. NFA memungkinkan transisi non-deterministik sehingga model dapat menjadi lebih fleksibel dan bisa mengenali bahasa yang lebih kompleks. Ini dapat mempermudah implementasi model untuk bahasa yang lebih rumit. 2. Pengenalan bahasa yang lebih ekspresif. NFA dapat digunakan untuk mengenali bahasa yang mungkin sulit atau bahasa yang memerlukan pemrosesan konteks yang lebih rumit. Model NFA dapat dengan mudah mengakui bahasa-bahasa ini. Yang ketiga, kemampuan eksplorasi. NFA memberikan fleksibilitas tambahan dalam eksplorasi berbagai jalur atau transisi yang mungkin dalam
pengenalan string yang dapat berguna dalam aplikasi tertentu seperti pemrosesan bahasa alami atau pengenalan pola. Kekurangan NFA dalam implementasi model yang pertama kompleksitas implementasi. Karena adanya non-determinisme, implementasi model NFA bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan manajemen transisi yang lebih kompleks. 2. Kesulitan konversi. Konversi dari NFA ke DFA bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan ekspansi eksponensial dalam jumlah keadaan yang dapat mengakibatkan model yang sangat besar dan sulit dikelola. Kelebihan DFA dalam implementasi model yang pertama kesederhanaan implementasi. DFA memiliki struktur yang lebih sederhana dengan transisi yang deterministik sehingga implementasinya cenderung lebih mudah dan efisien. 2. Prediktabilitas. DFA adalah otomata deterministik sehingga tindakan selanjutnya selalu dapat diprediksi berdasarkan simbol masukan saat ini dan keadaan saat ini. Hal ini memudahkan dalam pengembangan dan pemahaman model. Yang ketiga, kinerja yang lebih baik. Karena sederhana, DFA seringkali memiliki kinerja yang lebih baik dalam pengenalan bahasa yang sederhana dan terstruktur. Kekurangan DFA dalam implementasi model yang pertama terbatas dalam mengenali bahasa yang kompleks. DFA tidak dapat mengenali bahasa yang memerlukan pemrosesan konteks atau bahasa yang lebih kompleks yang dapat membuatnya tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan pemahaman bahasa yang kompleks. Yang kedua, ukuran model yang besar. Untuk mengenali bahasa yang kompleks, DFA mungkin memerlukan jumlah keadaan yang besar yang dapat menghasilkan model yang sulit dikelola. Baik, yang kedua, jelaskan pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler. Pembuatan NFA non-deterministic finite automaton untuk suatu bahasa reguler melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan bahasa reguler. Langkah pertama adalah mendefinisikan bahasa reguler yang ingin kita akui dengan NFA. Bahasa reguler adalah himpunan string yang dapat diakui oleh otomata seperti NFA. Yang kedua, identifikasi alfabet. Tentukan alfabet bahasa, yaitu himpunan simbol-simbol yang digunakan dalam bahasa tersebut. Misalnya dalam bahasa A pangkat N, B pangkat N, alfabetnya adalah A, B. Yang ketiga, tentukan keadaan. Identifikasi sejumlah keadaan yang akan digunakan dalam NFA, sehingga keadaan akan mewakili keadaan internal dalam otomata yang menggambarkan pemrosesan string. Yang keempat, tentukan keadaan awal. Pilih salah satu keadaan dari keadaan yang telah kita identifikasi sebagai keadaan awal NFA. Keadaan awal adalah keadaan di mana NFA melalui proses pembacaan string. Yang kelima, tentukan keadaan akhir. Tentukan keadaan-keadaan yang akan dianggap sebagai keadaan akhir atau menerima NFA. Keadaan-keadaan ini menunjukkan bahwa NFA mengenali string yang sesuai dengan bahasa reguler. Yang keenam, tentukan transisi. Tentukan transisi-transisi antara keadaan-keadaan dalam NFA berdasarkan simbol-simbol dalam alfabet. Setiap transisi menunjukkan bagaimana NFA berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain ketika membaca simbol tertentu. NFA dapat memiliki transisi non-deterministik yang berarti ada beberapa pilihan transisi untuk satu simbol masukan. Yang ketujuh, bentuk NFA. Setelah menentukan semua komponen di atas, kita dapat membentuk NFA sesuai dengan spesifikasi tersebut. Pastikan NFA memiliki keadaan awal, keadaan-keadaan akhir alfabet, dan transisi-transisi yang sesuai dengan bahasa reguler yang ingin diakui. Yang kedelapan, uji NFA. Terakhir, kita dapat menguji NFA yang telah kita buat dengan mengirimkan berbagai string ke NFA dan memeriksa apakah NFA menerima atau mengakui string tersebut berdasarkan keadaan akhir yang dicatat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat NFA yang ekuivalen. Pertama, kita buatkan jika diketahui NFA. A memiliki diagram stok seperti di bawah ini. Saya memasukkan X dan Y seperti biasa. X menggunakan tanda panah di awal karena ini merupakan state awal, dan Y lingkarannya 2 karena ini state akhir. Jadi jika X dikasih inputan 0 akan kembali ke X dan juga bisa melaju ke state selanjutnya atau ke Y. Jika X dikasih 1, inputan 1 akan pindah ke state Y, dan jika Y dikasih inputan 1 bisa kembali lagi ke Y dan bisa juga kembali ke X. Dan kita di sini membuatkan tabel
delta aksen dengan adanya tabel ini untuk membantu DFA nanti. Jadi kita buatkan tabel di sini X dikasih inputan 0 akan XY, X dikasih inputan 0 akan XY, X dikasih inputan 0 akan XY, ya. X dikasih inputan 1 akan ke state Y, dan kita coba yang Y dikasih inputan 0 akan Y dikasih inputan 0 akan nggak ada atau kosong. Jika Y dikasih inputan 1 akan XY, Y dikasih inputan 1 bisa ke Y lagi, bisa ke X. Selanjutnya di sini saya akan state yang digunakan di DFA. Kita menggunakan rumus N sama dengan kongruen sama dengan NFA sama dengan 2. Jadi 2 maksud di sini adalah jumlah dari Q ini, X dan Y. X dan Y ini berjumlah 2. Jadi kita masukkan Q1 DFA N pangkat 1 Q. Q sama dengan 2 pangkat N. N di sini kan 2. Maka 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi semua state yang ada di atas kita tulis kembali. Di sini state kosong, state X, state Y, dan state XY karena ini ada. Setelah itu kita buatkan tabel transisi DFA. Seperti biasa kita masukkan state kosong, state X dengan tanda panah atau artinya state awal, state Y atau tanda state akhir dengan bintang tandanya, dan kita masukkan state XY. Kenapa di sini dikasih tanda akhir? Karena kalau setiap ada state Y, karena kan state Y termasuk tanda state terakhir, jadi harus ditandai state akhir. Sama kita state kosong dikasih inputan 0 akan kosong. Jika state kosong dikasih inputan 1 akan kosong juga. Jika state X dikasih inputan 0 akan XY, X dikasih inputan 0 akan ke X dan ke Y, ya. Kita coba lagi, X dikasih inputan 1 akan ke Y, X dikasih inputan 1 akan ke Y. Terus kita coba state Y dikasih inputan 0 kosong. Kalau state Y dikasih inputan 1, Y dikasih inputan 1, bisa ke Y lagi, bisa ke X. Jadi tulis saja di sini XY. Dan terakhir di sini ada state XY dikasih inputan 0, XY dikasih inputan 0, XY dikasih inputan 0, bisa ke X, bisa ke Y. X jadi dikasih inputan 1, bisa ke X inputan 1 kan, bisa ke X. Jadi dikasih inputan 1 bisa ke X, bisa ke Y, maka bisa dua-duanya. Selanjutnya lalu kita buatkan diagram state-nya. Pertama kan state awal kita masukkan X kan seperti tadi. Kalau X dikasih 1 akan maju ke Y. Y merupakan state akhir karena ada tanda akhirnya tadi barusan. Terus jika Y dikasih inputan 0 kan state kosong. Y dikasih inputan 0 kan state kosong. Ya, jika state kosong dikasih inputan 0 atau 1 akan kembali lagi ke state kosong. Jika Y dikasih inputan 1 akan ke XY. Y dikasih inputan 1 akan ke XY. Ya. Jika XY dikasih inputan 0 atau 1 akan kembali lagi ke XY. XY dikasih inputan 1 akan kembali ke XY. Nah, di sini berhasil membuat FA yang ekuivalen dengan NFA. Lalu di sini membuat FA yang ekuivalen dengan NFA. Kita masukkan ya. W memuat 01. W merupakan himpunan sigma. Sigma di sini 0 dan 1. Lalu string terpendek 01, string
kita coba dengan 010, 011, 001, 101, 0010, 0011. Kita buatkan state-nya. Seperti biasa, state awal menggunakan tanda panah. Kita buat state X di sini. Terus selanjutnya maju ke state selanjutnya dengan menginput 0 akan maju ke state Y, dan di state Y kalau kita menginputkan 1 akan maju ke state akhir atau state Z. Jika di state Z kita menginputkan 0 atau 1 akan kembali lagi ke state Z. Sama seperti state X. State X kalau dikasih inputan 0 atau 1 bisa kembali lagi ke X. Tapi kalau X kalau dikasih inputan 0 bisa maju ke Y. Dan kita buatkan tabelnya. Kita buatkan state-nya. Di sini state awal seperti biasa X, Y, Z, dan Z seperti biasa dikasih tanda state akhir yaitu bintang. X dikasih 0, X dikasih 0 akan bisa kembali lagi, bisa ke sini. Jadi kita tulis saja XY. X dikasih inputan 1, X dikasih inputan 1 maka akan kembali lagi ke X. Kita tulis di sini X. Y dikasih inputan 0, Y dikasih inputan 0. Dia tidak akan kemana-mana, jadi akan maju ke state kosong. Kita tulis saja di sini state kosong. Jika Y dikasih inputan 1, Y dikasih inputan 1 akan maju ke state Z atau state akhir. Dan kita coba yang terakhir, state Z. State Z dikasih inputan 0 akan ke Z kembali. Z dikasih inputan 0 akan kembali lagi ke Z. Jika Z dikasih inputan 1 akan sama, akan kembali lagi ke state akhir yaitu state Z. Kita masukkan di sini N sama dengan Q sama dengan 3. Kenapa 3 di sini? Karena kan ini 3, Q sama dengan 1, 2, 3, X, Y, Z, 3. Q pangkat 1. Ini adalah rumusnya. Q pangkat 1 sama dengan 2N. 2N ini jadi sama dengan 2 pangkat 3 karena N ini adalah 3. Terus 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus kita masukkan Q1 sama dengan, jadi harus 8 state. Kita harus membuat 8 state. Di sini saya membuat state kosong 1, state 2 X, state 3 Y, state 4 Z, state 5 XY, state 6 XZ, state 7 YZ, dan state terakhir XYZ. Lalu kita buatkan delta sigma untuk DFA-nya. Pertama seperti biasa kita masukkan di sini Q. State awal seperti biasa kasih tanda state awal X, lalu Y, dan state akhir seperti biasa bintang, atau state akhir kan Z dikasih tanda bintang. Dan tak lupa di sini memasukkan state kosong. Lalu di sini state XY barusan, lalu XZ, YZ, XYZ. Kenapa yang ini menggunakan bintang? Karena kan ada state akhir. Kalau di setiap ada state Z, karena state Z termasuk state akhir, jadi wajib menggunakan bintang. Kita coba X dikasih 0, X dikasih lalu kita mulai gambarkan. Di sini saya gambarkan X dikasih 0 ke XY, X dikasih 0 ke XY. Terus X dikasih 1, X dikasih 1 ke X kembali ya. Tuh. Lalu kita coba yang Y. Y dikasih inputan 0 akan ke state kosong, Y dikasih inputan 0 akan ke state kosong. Y dikasih inputan 1 akan ke Z, Y dikasih inputan 1 akan ke Z. State kosong state Z atau state akhir. State Z dikasih inputan 0 akan ke Z, state Z dikasih 0 akan ke Z. State Z dikasih inputan 1 akan ke Z kembali. Lalu kita coba state kosong. State kosong dikasih inputan 0 akan ke 0, ke state kosong lagi. State kosong dikasih inputan 1 akan kembali lagi ke state kosong. Kita coba yang XY. XY dikasih inputan 0 akan ke XY, XY dikasih inputan 0 akan kembali lagi ke state XY.
X-nya dikasih inputan 1 akan maju ke berpindah ke state XZ atau state akhir karena ada Z dan Z merupakan state akhir, jadi harus menggunakan tanda state akhir. Kita coba yang state YZ. YZ dikasih inputan 0 ke Z, YZ. YZ dikasih inputan 0 ke Z, dan YZ dikasih inputan 1 ke Z juga. XYZ. XYZ kita dikasih inputan 0, XYZ dikasih inputan 0 akan kembali ke XYZ, dan XYZ dikasih inputan 1 akan ke XZ. Dan di sini kita gambarkan seperti biasa tabelnya. W memuat 01. W merupakan anggota himpunan sigma. Sigma di sini 01. Kita kenapa di sini tidak terhubung state-nya? Jadi kita harus mengeliminasi bagian yang ini. Kita langsung eliminasi saja yang bagian yang ini karena sudah tidak terpakai lagi. Eliminasi saja. Jadi yang hanya terpakai hanya state ini saja. Dan kita coba gambarkan kembali di sini. Kita masukkan dulu state awal X. X dikasih inputan 0 akan ke XY. X dikasih inputan 1 akan ke X. X ini X. X dikasih inputan 0 akan ke XY ya. Ya ini 0. X dikasih inputan 1 akan ke X ya. Ini kita coba yang XY. XY dikasih inputan 0 ke XY. XY dikasih inputan 0 ke XY lagi. XY dikasih inputan 1 akan maju ke state selanjutnya ke XZ. Lalu kita coba yang XZ. XZ dikasih inputan 0 akan ke XYZ. XZ dikasih 0 akan ke XYZ. Dan XZ dikasih 1 akan ke XZ kembali. XYZ. XYZ dikasih inputan 0 akan ke XYZ. XYZ dikasih 0 akan kembali ke XYZ. XYZ dikasih inputan 1 akan ke XZ ke atas. Kita coba ya string kita cek, kita masukkan string ini 1 1 0 1 1 1 0. Kita coba yang ini 0 1 1 0 1 1 0 0 di X. Kita pertama di X 0 maju ke XY, terus 1 langsung maju ke XZ. 0 1 0 1 1 0 1 1, maka ini berhasil. Akan diterima, inputan seperti ini akan diterima karena berhenti di state akhir. Kita coba kembali lagi ya. Kita coba lagi 0 1 1 0 1 1 0. Kita di sini kasih inputan 0 0 akan maju ke XY. Kasih inputan lagi 0 0 akan kembali lagi ke XY. Kita kasih inputan 1 0 0 0 ya di X akan ke XY, dikasih inputan 1 akan maju ke XZ, terus dikasih inputan 1 lagi akan ke XZ kembali, terus dikasih inputan 0 akan maju ke XYZ, terus dikasih inputan 1 di sini akan kembali lagi ke atas. Setelah di sini kita kasih inputan lagi 1 dan berhenti di XZ, maka ini akan diterima. Kita coba string yang kedua 11001. Pertama dari X. X dikasih inputan 1 akan kembali lagi ke X. X dikasih inputan lagi 1 akan kembali lagi ke X. Terus kita coba masukkan inputan 0 akan maju ke XY. Dikasih inputan lagi 0 akan maju ke XY, akan tetap di XY. Dan kita kasih inputan 1 akan maju ke Z dan berakhir di state XZ, maka ini juga akan diterima karena berhenti di state akhir.
Kita coba yang ketiga 11101. Yang pertama dari X dikasih inputan 1 akan tetap di X, dikasih inputan lagi 1 akan tetap di X, dikasih inputan lagi 1 akan tetap lagi di X. Selanjutnya dikasih inputan 0 akan maju ke XY, dan terakhir dikasih inputan 1 akan maju ke XZ. Ini juga berhasil karena berhenti di state akhir yaitu XZ.